Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda Elang Salju untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang bernama Sueying sedang memburu rusa di hutan bersama kedua pamannya yang bernama Zhongling dan Tongsan, yang dimana nanti malam mereka akan melakukan perayaan 10 tahun hari jadi klan mereka yang bernama Klan Elang Salju. Dan di saat malam harinya, ketika mereka akan berpesta, tiba-tiba saja dua orang misterius datang menyerang klan mereka, yang ternyata kedua orang ini merupakan saudara dari ibunya Sueying yang memiliki sebuah misi untuk membawa ibunya Sueying yang sudah dianggap sebagai pengkhianat klan untuk kembali ke klannya, dikarenakan dulunya ibunya Sueying ini tidak direstui menikah dengan ayahnya Sueying dan kabur dari klannya. Dikarenakan kedua orang ini sangatlah kuat, membuat ayahnya Sueying tewas di sana. Sang ibu pun berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada kedua saudaranya tersebut agar kedua anaknya itu selamat dari ancaman. Setelah kepergian ibunya dan atas meninggalnya sang ayah, Sueying bersama adiknya tinggal bersama kedua pamannya. Terlihat Sueying pun berusaha mempelajari bela diri menggunakan tombak agar menjadi lebih kuat demi menyelamatkan sang ibu yang keberadaannya tidak diketahui. Dan singkatnya, setelah 12 tahun berlalu, Sueying yang masih mempelajari dan meningkatkan bela diri tombaknya itu, namun tidak ada satupun tombak yang mampu menahan tenaga dalamnya agar tidak rusak di saat ia memakainya. Sehingga sang paman pun mengajaknya untuk pergi ke sebuah kota untuk mencari dan membeli tombak yang lebih kuat lagi. Setelahnya mereka pun telah sampai di sebuah toko penjual senjata. Terlihat Sueying yang menolak memiliki tombak jenis terbaru. Justru ia memilih tombak berkarat yang harganya sangatlah murah. Ia pun menyadari jika di dalam tombak tersebut terdapat kekuatan tersembunyi yang mengharuskannya untuk memilikinya dan menamai tombaknya tersebut yang bernama Tombak Dewa Salju. Dan di malam harinya, di saat Sueying bersama adiknya yang sedang berada di kediamannya, seketika mereka mendapatkan laporan jika sekte iblis datang menyerang wilayah mereka. Sueying yang saat ini merupakan pemimpin klan Elang Salju langsung keluar untuk menghadapi para iblis tersebut. Sueying yang tidak memiliki kemampuan spiritual, namun ia mampu mengalahkan beberapa iblis itu dengan tombaknya yang tiba-tiba berubah menjadi seperti baru kembali setelah membunuh iblis tersebut. Dengan rasa percaya dirinya, ia pun mengejar para iblis yang ingin melarikan diri. Namun Sueying yang hanya mengandalkan kemampuan bela dirinya saja tidak mampu mengalahkan iblis sebanyak itu. Dengan kondisi yang terdesak, tiba-tiba saja datang seseorang yang bernama Kyuubai yang langsung membantunya untuk mengalahkan para iblis tersebut. Setelahnya Kyuubai yang merupakan bagian dari Akademi Jiangfeng, ia pun memberikan sedikit energi kekuatan spiritual kepada Sueying, lalu ia pun pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, ia pun langsung menemui 5 aliansi ketua sekte untuk memberitahukan tentang kejadian sebelumnya kepada mereka, yang dimana para iblis telah menyerang wilayah klan Elang Salju. Oleh karena itu, kelima aliansi memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan markas keberadaan sekte iblis yang dikhawatirkan sedang merencanakan sesuatu, dan mereka pun memerintahkan Kyuubai untuk pergi ke Aula Longsan yang merupakan aliansi para pendekar untuk memberitahukan kejadian ini dan membuka sayembara untuk menyelidiki kasus tersebut. Bagi siapapun yang berhasil, maka hadiahnya akan mendapatkan plakat hitam. Diceritakan Aula Longsan ini memiliki plakat hitam yang merupakan sebagai pengenal untuk mengetahui segala informasi apapun.
Hingga pada akhirnya informasi sayembara itu pun telah didengar oleh Shueing yang membuatnya ingin mengikuti sayembara tersebut. Dikarenakan jika ia berhasil menangkap dan mendapatkan informasi tentang sekte iblis, maka ia akan mendapatkan sebuah informasi tentang keberadaan ibunya dari Aula Longsan yang merupakan hadiah dari sayembara tersebut. Setelahnya Shueing bersama Paman Zhongling pun langsung pergi ke Gunung Kehancuran yang merupakan persembunyian dari sekte iblis dan pengikutnya. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan para warga yang telah dikendalikan oleh seorang pria dengan menggunakan seruling pengendali iblis. Oleh karena itu, Shueing bersama Paman Zhongling yang menemukan orang pengendali tersebut langsung mengejarnya. Akan tetapi mereka justru terkena perangkap dengan dihadang oleh sekelompok orang yang diketuai oleh seorang pria bernama Yutu yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup tinggi. Shueing yang kemampuannya hanya mengandalkan bela dirinya saja tidak mampu melawan musuh yang memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah tinggi yang membuatnya harus terluka. Oleh karena itu datanglah seorang wanita cantik bernama Yujing yang langsung membunuh pengikut sekte iblis tersebut dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Sementara di sisi lain, terlihat Paman Zhongling sedang bertarung dengan pria misterius berjubah hitam yang merupakan dalang di balik ini semua. Shueing yang terluka parah langsung dibawa oleh Yujing ke sebuah goa untuk bersembunyi agar Shueing bisa memulihkan lukanya tersebut. Tak lama kemudian Kyuubai pun datang ke tempat lokasi. Dengan menggunakan ruang dan waktu ia pun mampu melihat kejadian yang sebelumnya terjadi. Yang seketika itu ia pun berhasil menemukan Paman Zhongling yang keadaannya sudah tidak sadarkan diri akibat pertarungannya itu. Dengan segera ia pun memberikan pil penyembuh yang membuat sang paman sadar kembali dengan memberitahukan bahwa ia menemukan pria misterius berjubah hitam yang diduga sebagai pengikut sekte iblis. Dengan bersamaan Yutu bersama pasukannya telah melaporkan kepada pria misterius berjubah hitam tersebut bahwasanya mereka telah gagal mengejar Shueing dan kehilangan jejaknya. Mengetahui hal itu, pria berjubah itu pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya berupa asap untuk mencari keberadaan Shueing yang telah bersembunyi, yang dimana pasukan tersebut langsung mengikuti asap tersebut dan berhasil menemukan Shueing berada di dalam goa. Di saat itu Shueing bersama Yujing yang tak mampu melawan pasukan tersebut. Dengan terpaksanya mereka pun langsung melompat ke sebuah danau untuk melarikan diri dengan menggunakan kekuatan spiritual milik Yujing. Yang dimana mereka tak sengaja menemukan sebuah batu samudra yang merupakan pusaka milik sekte kuil Tao yang sudah lama menghilang. Berasa curiga akan danau ini, mereka pun menyelam lebih dalam lagi. Sehingga mereka menemukan sebuah lorong rahasia yang mengantarkan mereka ke sebuah tempat mirip seperti penjara, di mana banyaknya iblis yang dirantai di dalamnya. Tidak hanya itu, pasukan yang mengejar mereka sebelumnya juga ternyata ada di sana dan terlihat sedang panik setelah mengetahui kalau batu samudra telah menghilang dari tempatnya yang sebelumnya telah diambil oleh Shueing. Namun Shueing yang telah memegang batu tersebut membuat para iblis itu tertarik dan ingin menyerangnya, yang membuat pasukan itu menyadari jika kalau Shueing dan Yujing berada di sana dan langsung menyerangnya. Beruntungnya Kyuubai bersama Paman Zhongling datang dan langsung membantu mereka melawan jubah hitam beserta pengikutnya tersebut. Kyuubai yang memiliki kemampuan spiritual yang sangatlah tinggi membuat pria misterius jubah hitam itu mundur dari sana dan bahkan melubangi tembok tersebut dengan maksud untuk menenggelamkan seluruh tempat itu. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Kyuubai yang mampu melakukan teleportasi dan pergi dari tempat itu dalam waktu yang sangatlah singkat.
Setelah berhasil keluar dari sana, Swaing lalu meminta izin kepada Kyubey untuk meminjam batu samudra dan membawanya ke Aula Longsan sebagai bukti kalau ia telah memecahkan sayembara dengan menemukan keberadaan pengikut sekte iblis. Di sini ia pun menjelaskan jika tujuannya mengikuti sayembara tersebut adalah untuk mendapatkan plakat hitam Aula Longsan yang sangat ia butuhkan untuk mengetahui lokasi keberadaan sang ibu. Dengan mendengar hal itu, Kyubey pun mengizinkannya dan mereka pun pergi ke Aula Longsan. Ya, tunggu. Singkatnya, sampailah mereka di sana dan bertemu dengan Ketua Wai yang merupakan pemimpin Aula Longsan. Dengan segera Swaing pun memberikan batu samudra milik sekte Kuil Tao yang selama ini menghilang, 查明了真相，还请楼主兑现承诺。 yang baru saja ia ambil dari pengikut sekte iblis yang sedang merencanakan sesuatu dengan menggunakan batu tersebut. Oleh karena itu, Ketua Wai pun memberikan plakat hitam itu kepada Swaing. Namun di sini, sang ketua menjelaskan jika Swaing masih belum diizinkan menggunakan plakat tersebut karena tugasnya belumlah selesai. Yang dimana mereka masih belum mengetahui motif apa yang saat ini direncanakan oleh sekte iblis. Oleh karena itu, tugas selanjutnya Swaing harus menangkap Yutu, ketua kelompok tersebut yang merupakan pengikut sekte iblis. 或许会更快地找到线索。 Setelah dari sana, mereka pun langsung pergi menemui 5 aliansi sekte untuk melaporkan temuannya dan merencanakan langkah selanjutnya. Hingga pada akhirnya diputuskanlah Swaing bersama Yujing yang akan pergi menyelamatkan misi tersebut. Sementara Kyubey diminta untuk segera melakukan persiapan perekrutan murid baru Akademi Jiangfeng untuk mengantisipasi peperangan jika nantinya sekte iblis benar-benar akan bangkit kembali. 你从小在掌门师尊身边长大，斌，你们2人可有头？ 那葛斌看了，定恨不得马上飞。 Agar pasukan tersebut muncul kembali, Swaing memiliki sebuah rencana untuk menyebarkan informasi tentang dirinya yang merupakan ketua klan Elang Salju yang telah berhasil memiliki batu samudra. Hingga di malam harinya, pasukan itu yang mengetahui informasi tersebut langsung ke wilayah klan Elang Salju untuk merebut kembali batu samudra dari tangan Swaing. Swaing yang memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk menangkap Yutu yang merupakan ketua kelompok itu. Seketika kekuatan spiritualnya muncul dan bahkan mampu mengimbangi Yutu yang padahal sebelumnya Swaing kalah tak mampu melawannya. Tidak hanya itu, ia pun mampu menyerap seluruh kekuatan spiritual alam yang berada di sekitarnya sehingga dengan satu kali serangan saja membuat Yutu tak berdaya. Setelah ia berhasil menangkap Yutu yang diduga sebagai pengikut sekte iblis, ia pun langsung menemui Ketua Wai untuk menagih janjinya. Dengan segera Ketua Wai pun menggunakan kekuatan spiritualnya dalam ruang dan waktu untuk menemukan keberadaan ibunya Swaing. Yang ternyata saat ini ibunya Swaing sedang ditahan yang berada di klan Moyang, klan milik keluarga ibunya sendiri. 但楼主，就是初生牛犊不怕虎。 Dengan mendapatkan informasi itu, ia pun bergegas kembali pulang untuk mempersiapkan keberangkatannya. Di sini ia pun tidak memberitahukan tentang misinya tersebut untuk ke klan Moyang kepada kedua pamannya dan juga adiknya, karena ia tidak menginginkan jika mereka terluka akibat misi berbahaya ini. 青石，童三叔， Setelah mengetahui lokasi dengan petunjuk petanya dan mempersiapkan akan misinya ini, ia pun diam-diam menyelinap keluar dan pergi seorang diri untuk menyelamatkan ibunya tersebut. Setelah semalaman melakukan perjalanan, ia pun tidak sengaja bertemu dengan rombongan pedagang yang sedang dihadang oleh para perampok. Yang dimana ia pun tidak tinggal diam dan langsung menolong mereka. Bahkan di sini ia masih merasa aneh akan kekuatan spiritualnya yang bangkit kembali yang membuatnya mengalahkan para perampok tersebut. 盗匪横行，你们一点武功不会。 Setelahnya ia pun kembali melanjutkan perjalanannya dan sampailah di markas klan Moyang yang mampu mengalahkan para penjaga di sana. Dan setelah berhasil mengalahkan para penjaga tersebut, ia pada akhirnya sampai di depan pintu yang memiliki sebuah segel penghalang yang di balik pintu tersebut terdapat ibunya Swaing.
Kekuatan Sueng yang tak mampu menembus segel tersebut membuatnya harus terluka terkena serangannya sendiri. Namun di saat itulah tombak miliknya itu memancarkan aura merah yang sepertinya memiliki energi spiritual yang cukup kuat, sehingga hanya dengan satu kali serangan saja ia pun berhasil menghancurkan pintu segel tersebut. Sueng yang bahagia melihat dan bertemu kembali dengan sang ibu yang hampir 12 tahun tak bertemu. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama dikarenakan Moyang Chen datang ke sana yang merupakan pamannya Sueng, sekaligus orang yang telah membunuh ayahnya Sueng di 12 tahun yang lalu. Sueng yang terluka akibat tak mampu melawan sang paman, ibunya pun kembali menolong anaknya tersebut dengan membuat teleportasi agar Sueng keluar dari tempat itu dan tidak dibunuh oleh pamannya tersebut. Dengan melihat tindakan itu, Moyang Chen pun langsung marah kepada ibunya Sueng, yang ternyata Moyang Chen memenjarakan ibunya Sueng bukanlah karena dia telah mempermalukan keluarganya akibat pernikahan dengan ayahnya Sueng, namun dikarenakan ibunya Sueng dulunya merupakan salah satu dari anggota klan mereka yang mampu membangkitkan kekuatan milik klannya yang disebut dengan darah purba. Namun setelah perang besar 20 tahun yang lalu, ibunya Sueng telah kehilangan kekuatan tersebut bersamaan dengan energi spiritualnya. Dan juga alasan ibunya Sueng yang tidak ingin memberitahukan rahasia tersebut dikarenakan saudaranya telah bekerja sama dengan sekte iblis. Sementara di tempat lain, terlihat kedua paman Sueng baru menyadari akan kepergian Sueng yang ingin menyelamatkan ibunya. Mereka pun bergegas pergi ke klan Moyang untuk membantu Sueng. Namun ternyata Sueng yang sudah tergeletak tak sadarkan diri dan dengan segera membawanya pulang untuk segera diobati. Sementara di sisi lain di penjara Aula Longsan, terlihat Yutu yang diduga pengikut sekte iblis ini dengan berbohong mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan dan rencana dari sekte iblis. Ia hanya diperintahkan oleh pria misterius berjubah hitam yang mengancam akan membunuhnya dan semua anak buahnya jika mereka tidak mengikuti perintahnya. Mendengar hal itu, Ketua Wai memerintahkan untuk memindahkan orang tersebut ke penjara sekte Tao dengan tujuan untuk memancing jubah hitam keluar dan agar perjalanan mereka tetap aman. Maka Qiu Bai bersama Yu Jing harus mengawasi dalam perjalanan tersebut. Dengan bersamaan terlihat seorang wanita bernama Yue yang telah kembali pulang membawa dagangannya. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya diadang oleh para perampok dan diselamatkan oleh Sueng. Terlihat sang ayah bernama Ketua Kong yang merupakan ketua klan tersebut memarahi anaknya itu yang ikut bersama rombongan untuk menjual dagangan mereka. Apalagi sang ayah mengetahui kalau mereka baru saja dihadang oleh para perampok. Maka dari itu sang ayah yang tidak ingin putrinya ini terlalu ikut campur dalam berdagang, ia pun berinisiatif untuk menikahkan putrinya ini dengan sesegera mungkin agar ada yang mampu melindunginya. Oleh karena itu ia akan mempertemukan putrinya ini dengan seorang pria yang sejak kecil mereka sudah dijodohkan. Sedangkan di klan Elang Salju, terlihat Sueng yang sudah sadar kembali dalam kondisi yang masih lemah, justru langsung berlatih kembali agar ia menjadi lebih kuat lagi. Dikarenakan kemampuannya ini masih belum cukup untuk mengalahkan paman Moyang Chen yang jahat itu. Oleh karena itu, agar kekuatan spiritualnya ini menjadi lebih kuat lagi, ia pun memutuskan untuk masuk ke Akademi Jiang Feng agar ia bisa berguru kepada Qiu Bai. Dengan bersamaan, Ketua Kong bersama Yue pun telah sampai di kediaman klan Elang Salju, yang ternyata pria yang sebelumnya diceritakan oleh Ketua Kong adalah Sueng, pria yang akan menikah dengan putrinya tersebut. Dikarenakan dulu mereka berdua ini sejak kecil sudah dijodohkan, namun Sueng yang memang belum memiliki niat untuk menikah, ia pun menolaknya dengan cara yang halus dengan mengatakan jika saat ini ia ingin masuk ke dalam perguruan Jiang Feng agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi dan mampu menyelamatkan sang ibu. Yang pada akhirnya Sueng pun berpamitan kepada sang paman, memintanya untuk menjaga Qingxi, yaitu adiknya tersebut.
Singkatnya, Swaing yang akan menuju ke Akademi Jiang Feng tak sengaja bertemu dengan rombongan sekte kuil Tao yang sedang membawa tahanan Yutu. Namun sesaat mereka menyadari akan kedatangan pria berjubah hitam tersebut yang langsung memberikan energi hitam kepada Yutu yang membuatnya menjadi lebih kuat lagi dan terjadilah pertarungan di sana. Pria jubah hitam yang ingin menyelamatkan Yutu itu, justru ia yang tak mampu melawan Kyuubi langsung mundur untuk melarikan diri dari sana. Sementara Yutu yang sebelumnya mendapatkan energi hitam, justru tubuhnya tak mampu menahan energi tersebut. Setelah keadaan sudah terkendali dan akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba salah satu murid dari sekte Tao justru menuduh Swaing sebagai mata-mata dari sekte iblis dengan menuduh Swaing lah yang telah mencuri batu samudra milik sekte mereka, dan Swaing hanya berpura-pura menemukan batu itu kembali. Oleh karena itu, Swaing harus ikut dengan mereka menuju sekte Tao jika memang Swaing tidak bersalah. 先把葛斌带回水源道观。 Singkatnya, tibalah mereka di sekte Tao dan bertemu dengan sang ketua. Di sini Swaing yang memang bukanlah mata-mata dari sekte iblis, ia pun membuktikannya dengan cara yang mudah. Di hadapan seluruh murid sekte Tao, ia pun menjelaskan jika ia telah menemukan sebuah botol milik pengikut sekte iblis yang sebelumnya ia ambil dari dalam danau. Dijelaskan kalau bubuk ini akan bereaksi menjadi mayat hidup jika terkena tubuh orang-orang yang sudah berinteraksi dengan sekte iblis, yang padahal itu hanyalah bubuk cabai biasa. Dengan mendengar hal itu, terlihat dua orang murid di sana menjadi ketakutan dengan mengakui jika mereka berdua ini adalah mata-mata sekte iblis dan sebelumnya mereka lah yang telah mencuri batu samudra milik sekte Tao tersebut. 至严重，他若说出该也，所以不过是普通的辣椒面而已。 Di tempat lain, terlihat Kingxi yang membawa plakat hitam milik kakaknya itu menuju ke aula Longsan dengan maksud ingin mengetahui keberadaan sang ibu. Namun ketua Wai yang mengetahui jika plakat itu milik Swaing, ia pun menolak permintaan dari Kingxi. Bahkan sang ketua pun menyarankan Kingxi untuk mempelajari ilmu tenaga dalamnya dan spiritualnya terlebih dahulu, dikarenakan ia tahu Kingxi yang lemah tak akan mampu menolong ibunya tersebut. 就可以了。 Lalu ia pun memberikan sebuah lukisan yang bergambarkan seseorang master spiritual dan ia menyuruhnya untuk pergi mencari dan menemui master tersebut tanpa memberitahukan lokasinya. Kingxi yang kebingungan mencari keberadaan sang master itu, berhari-hari ia pun mencarinya dan pada akhirnya ia pun menemukan seseorang yang mirip dengan lukisan yang dibawanya. Orang ini adalah Master Bai yang sedang mengajarkan bela diri terhadap para muridnya dan di sampingnya merupakan murid senior yang bernama Jirong. Kingxi yang menyadari jika Master Bai merupakan master yang dimaksud, ia pun langsung berlutut di hadapan sang master sambil memperkenalkan dirinya dan memohon untuk menjadi muridnya. Namun Master Bai mengatakan kalau ia tidak menerima murid dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Kingxi yang berniat ingin menjadi lebih kuat lagi, ia pun mengikuti sang master sampai di kediamannya dengan memohon berlutut mengatakan jika ia akan tetap di sini sampai sang master mau menerima menjadi muridnya. Hingga di malam harinya, terlihat Kingxi yang masih berlutut di luar membuat Jirong kasihan dan membawakan sedikit makanan. Bahkan sang master yang merasa terganggu akan berisiknya Kingxi yang sedang menghafalkan ilmu bela dirinya, membuat sang master memerintahkan Jirong untuk membawa Kingxi masuk untuk beristirahat di dalam. Sementara di penjara sekte Tao, terlihat segel yang digunakan untuk menyegel Yutu di dalam penjara seketika menghilang dan membuatnya bisa kabur dari sana. Yang ternyata itu semua rencana oleh Swaing dan teman-temannya dengan sengaja melepaskan Yutu agar mereka bisa mengikutinya secara diam-diam untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan Tang Yun. 道观来说，也是一种功能。 Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengikuti dan menemukan tempat tersebut yang diduga sebagai tempat Yutu menemui Tang Yun. Namun ternyata kedatangan Tang Yun bukanlah untuk menolong Yutu, melainkan justru membunuhnya yang diduga sudah bersekutu dengan sekte Tao. Kyuubi yang melihat hal itu langsung berusaha menangkapnya, namun Tang Yun berhasil melarikan diri dari sana.
Setelahnya mereka pun kembali menemui ketua sekte 5 aliansi dengan memberikan koin yang baru saja mereka dapatkan. Dengan melihat koin ini, para ketua sekte pun langsung mengetahui kalau koin ini milik sekte Belati Darah. Sekte tersebut dulunya merupakan salah satu sekte pelindung seperti mereka. Namun sekte itu keluar setelah pemimpinnya digantikan dengan pemimpin yang baru yang terlalu memiliki ambisi terhadap harta. Oleh karena itu mereka pun sepakat untuk pergi ke sana dan mencari sebuah bukti kalau selama ini sekte Belati Darah telah bekerja kepada sekte iblis. 那叶梅也藏不住他。 Di sisi lain, Tang Yun yang telah kembali ke markas sekte iblis, ia pun menghadap kepada petinggi sekte iblis yang bernama Aulan. Dan di sini Tang Yun melaporkan bahwa ia telah membunuh Yutu sesuai perintahnya. Kemudian Aulan memerintahkan Tang Yun untuk membawa manusia iblis yang telah mereka buat sebelumnya untuk menuju ke sebuah tempat bernama Aula Iblis, yang dimana tempat tersebut merupakan portal penghubung dunia manusia dengan alam iblis. Bahkan tempat jasad pemimpin iblis disegel. Terlihat wilayah tempat Aula Iblis berada, yang saat ini telah menjadi wilayah terlarang dan dijaga ketat secara bergiliran oleh beberapa klan atas perintah dari 5 aliansi klan, yang dimana saat ini klan Sila yang menjaga tempat tersebut, yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Lian dan 2 keponakannya yang bernama Han dan Burang. Di malam harinya terlihat Burang bersama yang lainnya sedang berpesta minum minuman, yang tidak menduga bahwa pada malam ini tempat tersebut akan diserang oleh pasukan iblis yang dipimpin oleh Tang Yun, yang membuat segel tersebut sedikit rusak dan kewalahan mengalahkan pasukan iblis tersebut. Hingga keesokan paginya, setelah mendapatkan kabar kalau Aula Iblis baru saja diserang, para ketua sekte pun langsung bergegas menuju tempat tersebut untuk memperbaiki segelnya. Dan setelahnya para ketua pun menghukum klan Si untuk selamanya menjaga tempat ini untuk membayar kesalahan mereka karena telah dianggap lalai menjalankan tugasnya. 谢各位前辈训诫，司某 Setelah menerima hukuman, Lian pun memanggil kedua keponakannya untuk memberitahukan hukuman tersebut, di mana hal itu pun menjadi pelajaran bagi mereka, karena selama kekuatan klan Si di bawah naungan sekte Tao, maka mereka hanya bisa menuruti perintah kelompok yang lebih kuat dan tidak bisa membantahnya. Untuk itu Lian pun meminta mereka untuk masuk ke Akademi Jiangfeng agar kekuatan mereka sebagai penerus klan bisa meningkatkan dan tidak lagi menjadi kelompok yang ditindas. Sementara itu setelah memperbaiki aula jiwa, para ketua pun berencana untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke sekte Belati Darah, 我跟你们一起去。恶魔土 yang dimana diperlihatkan Tang Yun yang berada di sana meminta obat untuk merawat luka-lukanya. Dan tak lama kemudian para ketua sekte pun datang ke sana yang membuat Tang Yun bersembunyi dari hadapan mereka. 把你血刃酒馆给砸了。 Terlihat Yimei yang merupakan pemimpin dari sekte Belati Darah ini pun menyambut kedatangan para ketua sekte seperti biasanya, yang seolah-olah tidak terjadi apapun, yang dimana ia seperti menutupi keberadaan Tang Yun dan sama sekali tidak berniat untuk membantu para ketua sekte hingga pertarungan pun terjadi. Dengan kesempatan itu, Suaying bersama Yujing menyelinap untuk menggeledah seluruh tempat tersebut dan mencari keberadaan Tang Yun. Namun mereka yang tidak menemukannya justru diserang oleh para anggota sekte Belati Darah. Oleh karena itu, para ketua sekte pun meminta maaf dan pamit dari sana karena mereka tidak menemukan sebuah bukti jika setetes Belati Darah merupakan bagian dari sekte iblis. Singkatnya, Tang Yun yang telah bersembunyi pada akhirnya keluar dari persembunyiannya dengan berterima kasih kepada Yimei yang sudah menolongnya. 今日是逃过了一劫。 Singkatnya, Suaying bersama Yujing pada akhirnya menuju ke Akademi Jiangfeng untuk mengikuti ujian masuk akademi. Terlihat para calon murid berdatangan dari berbagai klan yang hadir di sana. Di sini ada Yue bersama adiknya yaitu Hao dari klan Kong juga mengikuti ujian tersebut. Bahkan Han dan Burang juga ada di sana dari klan Si yang diperintahkan oleh bibinya yaitu Lian untuk berlatih di akademi ini demi meningkatkan level kultivasi mereka. 子门进入比门，
通过闭门者 Sebelum masuk ke akademi, mereka harus melakukan sebuah ujian mengikuti kemampuan mereka, yang dimana mereka harus memecahkan teka-teki simbol agar pintu masuk yang berada di hadapan mereka ini terbuka. Namun di saat mereka menginjak simbol tersebut, seketika mereka ini masuk ke dalam alam bawah sadar mereka dengan halusinasinya. Swaing yang menyadari jika ini merupakan sebuah jebakan, ia pun berhasil terbangun dari halusinasi tersebut. Bahkan ia pun membangunkan semua orang di sana. Setelah mereka tersadar kembali, mereka harus menginjak lantai segel sesuai dengan urutan simbol yang muncul. Dan pada akhirnya Swaing bersama yang lainnya pun berhasil lolos dalam ujian ini dan masuk ke dalam akademi. 守住本心，团结一心。 Singkatnya mereka pun telah resmi menjadi murid Akademi Jiang Feng, dan pelajaran pertama yang mereka dapatkan adalah mengenai batu kristal, yang dimana mereka diminta untuk mempelajari kombinasi dari energi batu kristal tersebut. Lalu setelah menyimak contoh yang diberikan oleh Kyubai, mereka diminta untuk berlatih kemampuan dasar menggunakan batu tersebut. 心意枪法是基础，武学是。 Lalu setelah mengenal esensi dari energi spiritual, Xiaoxi, pemimpin aliansi kota awan yang menjadi pembimbing di sana, meminta mereka memperlihatkan kemampuan masing-masing untuk menilai sejauh mana level perguruan energi kultivasi mereka. 天空中一共有1001片滑板。我的。 Dan keesokan harinya giliran Kyubai lah yang memimpin kelas tersebut, di mana para murid di sini diajarkan sebuah teknik melayang, yang dimana akan membuat mereka mampu bergerak bahkan bertarung di udara dengan mudahnya. Tak lama kemudian setelah kelas itu selesai, tiba-tiba Akademi Jiang Feng ini didatangi oleh sekelompok berjubah hitam yang diduga dari sekte iblis yang langsung menyerang para murid di sana. Namun di tengah pertempuran itu, Swaing merasa ada sesuatu yang aneh dan langsung mengajak Yujing untuk mengamati keadaan. Dari sini pada akhirnya terbongkar kalau orang-orang tersebut sebenarnya adalah senior mereka yang memakai jubah seperti dari sekte iblis. Dan para senior ini diminta oleh Kyubai untuk mengetes kemampuan para murid baru tersebut. 走吧。 Singkatnya setelah beberapa hari belajar di akademi ini, terlihat para murid diberikan waktu libur untuk berjalan-jalan di kota. Namun di sana Swaing yang tidak sengaja melihat ada sekelompok manusia iblis yang menyamar, yang sepertinya sedang menuju ke suatu tempat. Karena penasaran, ia lalu mengajak Yujing untuk mengikuti orang-orang tersebut. Hingga mereka pun telah sampai ke sebuah hutan, yang dimana para manusia iblis itu terlihat memasuki sebuah portal, sehingga mereka pun langsung menyerang manusia iblis tersebut dengan maksud untuk menghentikannya. Namun tindakan itu justru membuat Swaing ikut masuk ke dalam portal. Tak lama kemudian Han dan Burang juga tiba di lokasi tersebut setelah sebelumnya melihat Yujing pergi dengan tergesa-gesa bersama dengan Swaing. Lalu setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, mereka pun bergegas mencari keberadaan Swaing yang telah menghilang. Dengan bersamaan diperlihatkannya Swaing yang sebelumnya ikut terseret ke dalam portal. Lalu tiba-tiba di sebuah lokasi yang ternyata adalah tempat Tang Yun mengumpulkan semua manusia iblis seperti sedang mengadakan sebuah ritual. Dengan menyadari kehadiran Swaing, Tang Yun langsung menyerang Swaing saat itu juga, yang pada akhirnya membuat terlempar kembali ke dalam portal. Akibat pertarungan itu, membuat Tang Yun harus menderita luka yang cukup parah di mata kirinya. Dengan begitu ia pun memutuskan untuk segera kembali ke markas untuk mengobati lukanya tersebut. Sementara Swaing yang mendapatkan luka yang cukup parah pada akhirnya ditemukan oleh teman-temannya dan membawanya kembali ke akademi untuk diobati. Singkatnya esok hari pun tiba, terlihat mereka memutuskan kembali ke kota setelah kondisi Swaing yang lumayan membaik, dengan berniat untuk membeli beberapa batu kristal untuk membantu pemulihannya. Namun ternyata batu kristal tersebut sudah habis terjual oleh kelompok orang yang membelinya. Merasa curiga, Swaing menyusul kelompok tersebut yang dikatakan membeli batu itu, yang mana Swaing dan yang lainnya pun memutuskan untuk membuntuti kelompok itu. Sampai pada akhirnya mereka pun melihat kelompok tersebut masuk ke dalam wilayah klan Lu. 阿嘴，不是，我去就回啊。
Di sini Su Ying lalu meminta Yang Bao untuk segera kembali ke akademi dan memberitahukan Qiu Bai terkait penemuan mereka. Sementara dirinya akan masuk ke dalam bersama Yu Jing dan Yue untuk menyelidiki tempat tersebut. Terlihat di sini mereka menyamar sebagai klan Kong yang sudah dianggap sebagai persahabatan perdagangan dengan klan Lu. Namun di saat di dalam mereka pun seketika langsung menyerang pasukan tersebut. Setelahnya Yue dengan teknik spiritualnya mampu menembus dan menemukan sebuah pintu rahasia yang menuntun mereka ke tempat persembunyian Tang Yun di dalam benteng klan tersebut. Namun di saat mereka sedang mendengarkan pembicaraan Tang Yun dan pemimpin klan itu, seketika keberadaannya pun diketahui yang pada akhirnya membuat mereka harus berhadapan langsung dengan Tang Yun. Yang pada awalnya Su Ying dan Yu Jing mampu mengimbangi kekuatan Tang Yun, bahkan sampai membuatnya terpojok. Namun keadaan berubah setelah Tang Yun merubah wujudnya ke wujud iblis dengan menyerap kekuatan pemimpin klan Lu dan menyerang Su Ying. Yang dimana pertarungan tersebut juga menghancurkan benteng klan Lu yang pada akhirnya membuat Su Ying pun harus terus melawan Tang Yun sekaligus menyelamatkan teman-temannya dari runtuhan bangunan. Tak lama kemudian Qiu Bai dan Yang Bao tiba di tempat tersebut dan langsung menyelamatkan mereka satu persatu dengan menggunakan kekuatan teleportasinya. Sementara Tang Yun sendiri juga lebih memilih pergi dengan membawa puluhan ribu batu kristal yang sudah ia kumpulkan sebelumnya. Namun usahanya tersebut sia-sia karena Qiu Bai menghadangnya dan berhasil merebut batu tersebut. Setelah berhasil merebut batu kristal dari tangan Tang Yun, Qiu Bai lalu pergi menemui para ketua sekte 5 aliansi. Dan dari pertemuan itu pada akhirnya disepakati kalau batu-batu tersebut akan disimpan. Sementara itu Tang Yun yang sebelumnya telah gagal menyelamatkan batu kristal kalau kembali ke markas sekte iblis dan melaporkan kejadian tersebut kepada Aulan dan Pendeta Agung, orang-orang yang merencanakan kebangkitan pemimpin iblis kembali dari seggelnya, dan yang ternyata batu kristal tersebut dikumpulkan untuk membantu mereka membuka portalnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.